Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Karangjati terletak di ujung peradaban yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Saat matahari terbit, desa ini menyambutnya dengan hamparan sawah yang hijau nan subur, dihiasi oleh kabut pagi yang perlahan menghilang. Udara pagi terasa segar, membawa aroma tanah basah yang menenangkan hati. Setiap helai daun di pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalanan desa tampak seperti lukisan hidup, bersinar dengan cahaya lembut yang memancar dari langit biru. Desa ini bukan hanya soal pemandangan alam yang memukau, tetapi juga tentang kehidupan yang berjalan dalam ritme sederhana. Warga desa Karangjati, dengan pakaian khas yang sederhana namun penuh kebanggaan, menyambut pagi dengan sapaan hangat satu sama lain. Tradisi dan kebiasaan yang sudah turun-temurun tetap dijaga dengan penuh rasa hormat. Pada pagi hari, suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan tanah bercampur dengan suara ayam berkokok, seakan menandakan bahwa kehidupan di desa ini begitu penuh kehidupan meskipun dalam kesederhanaannya. Di tengah desa, rumah-rumah kayu berdiri kokoh, menggambarkan kekuatan budaya yang masih terpelihara. Banyak dari mereka yang memanfaatkan hasil bumi untuk bertahan hidup, dari petani yang bekerja keras di ladang hingga pengrajin lokal yang membuat barang-barang kerajinan tangan. Tidak ada yang terburu-buru di sini. Setiap langkah mereka penuh makna dan penuh rasa syukur atas apa yang telah diberikan alam. Desa Karangjati bukan sekadar tempat tinggal, namun juga cerminan dari budaya yang hidup dalam setiap jengkal tanahnya. Dari upacara adat yang dilakukan dengan hikmat, hingga festival kecil yang mempererat hubungan antar warga, semua menggambarkan sebuah desa yang begitu erat dengan tradisinya. Semua itu, seiring berjalannya waktu, menjadikan desa ini lebih dari sekadar tempat, melainkan rumah bagi setiap orang yang datang dan ingin merasakannya. Namun, di balik kedamaian yang terasa begitu nyata, desa ini menyimpan misteri yang belum pernah terungkap, sebuah kisah yang mungkin akan memengaruhi siapa saja yang datang untuk tinggal dan hidup di sana. Rani baru saja tiba di desa Karangjati, sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota. Dia baru saja dipindahkan ke sebuah kantor cabang di daerah ini, jauh dari keramaian kota besar yang biasa ia tinggali. Dengan membawa 2 koper besar, Rani berkeliling desa untuk mencari rumah kos. Setelah berkeliling beberapa jam, akhirnya ia menemukan sebuah kos yang sederhana namun nyaman tepat di dekat pusat desa. Siang itu, setelah beristirahat sejenak, perutnya mulai keroncongan. Dia memutuskan untuk keluar mencari makan. Pemandangan desa yang masih hijau dan tenang membuatnya merasa sedikit lebih rileks. Meskipun suasana baru ini sedikit mengganggu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya di sini, jauh dari teman-teman dan keluarga. Ya sudah, sekarang makan dulu aja deh, gumamnya sambil berjalan menyusuri jalan desa. Setelah beberapa menit berjalan, Rani melihat sebuah warteg di ujung jalan. Warteg itu tampak sederhana dengan papan nama bertuliskan Warteg Wulan di atas pintu. Namun, ada sesuatu yang membuat warteg itu terlihat berbeda. Meskipun siang hari, warteg ini ramai sekali dengan pelanggan, bahkan lebih ramai dari warteg-warteg lainnya yang ada di sekitar. Wow, kayaknya ini tempat makan yang banyak pengunjungnya, pikirnya. Dia pun mendekat dan memasuki warteg itu. Begitu melangkah masuk, suasana hangat langsung menyambutnya. Bau masakan yang menggoda langsung tercium membuat perutnya semakin lapar. Di meja dekat pintu, seorang ibu yang tampaknya sedang sibuk melayani pembeli tersenyum ramah padanya. "Selamat siang, Mbah. Mau makan apa?" tanya ibu itu dengan suara lembut. "Selamat siang, Bu. Nasi campur aja, Bu," jawab Rani sambil duduk di meja yang kosong. Rani memperhatikan sekeliling. Semua orang yang ada di warteg ini tampak menikmati makanannya. Tawa dan percakapan ramai terdengar. Seolah-olah warteg ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk desa. Makanan yang terhidang di meja menggugah selera dan Rani tak sabar untuk mencicipi masakan di sini.
"Siapa yang punya tempat ini, Bu?" tanyanya sambil menunggu pesanan datang. "Ibu Wulan," jawab ibu itu sambil tersenyum. Bu Wulan itu orangnya baik, masakannya juga enak. Semua orang suka makan di sini. Rani tersenyum kecil. Saat matanya melirik ke meja sebelah, ia melihat beberapa warga desa sedang bercakap-cakap. Ada dua orang pria yang tampaknya berbicara dengan serius. Rani tidak bisa mendengar seluruh percakapan mereka, namun beberapa kata yang terdengar membuatnya penasaran. Katanya warteg Wulan itu pakai susu penglaris loh, ucap salah satu pria dengan suara pelan, namun cukup jelas terdengar. "Oh, iya, itu pasti karena itu ya. Warung ini jadi ramai banget," balas pria lainnya. Rani merasa geli dengan pikiran itu. Dia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi saat melihat antrian panjang dan betapa sibuknya warteg ini, rasa ingin tahunya semakin besar. Tak lama, pesanan nasi campur pun datang. Rani mulai makan dan merasakan kenikmatan masakan yang benar-benar berbeda dari warung makan lain yang pernah ia coba di kota. Rasanya luar biasa. Semua bahan terasa pas dan sambalnya pedas menggigit. Rani tersenyum. Kalau gini sih pantes aja rame, gumamnya dalam hati. Meskipun dia tidak percaya dengan hal-hal mistis, kenapa warteg ini selalu begitu ramai? Mungkinkah ada yang tersembunyi di balik kelezatan masakannya? Rani memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan makan. Namun di balik rasa enak yang ia nikmati, ada perasaan aneh yang menghinggapinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar bumbu masakan di warteg Wulan ini. Rani menatap ke arah Wulan yang sedang melayani pelanggan. Ada rahasia besar di tempat ini, pikirnya. Mungkin lebih dari sekadar gosip yang beredar. Dalam dirinya, Rani tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah misteri yang lebih besar. Hari-hari di desa Karangjati pun mulai terasa lebih biasa bagi Rani. Ia perlahan-lahan mulai nyaman dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia bekerja di kantor cabang dan sore harinya ia kembali ke kos. Namun satu hal yang tidak bisa ia tinggalkan adalah makan di warteg Wulan. Masakan yang disajikan di sana selalu enak, lebih enak daripada warteg manapun yang pernah ia coba. Setiap kali makan di sana, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya terus ingin kembali. Kali itu, setelah makan siang di warteg Wulan, ia merasa ada perasaan aneh yang mengganggunya. Masakannya memang enak, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Dia merenung sambil menyendok nasi. Mungkin memang masakannya enak banget, pikirnya. Namun semakin sering ia makan di warteg Wulan, semakin ia merasakan ada yang aneh, ketagihan. Itulah kata yang tepat. Setiap kali makan, rasa kenyang yang ia rasakan seolah tidak pernah cukup. Dia ingin kembali lagi dan lagi. Bahkan dia mulai merasa janggal jika sehari saja tidak makan di warteg itu. Rani pun mulai mengamati lebih dekat. Ia menyadari bahwa hampir setiap kali datang ada wajah-wajah yang sama. Orang-orang yang tampaknya juga ketagihan makan di warteg Wulan. Entah itu di hari kerja atau akhir pekan, wajah-wajah itu selalu ada. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan suasana di sana. Ia memberanikan diri untuk mendekat. "Bu Wulan," panggilnya pelan. Bu Wulan menoleh dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Mbah?" Rani menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Saya cuman mau tanya, Bu, tentang warteg ini. Banyak yang bilang kalau warteg ini pakai semacam penglaris ya?" Bu Wulan tertawa pelan, matanya berbinar cerah. "Mana ada saya pakai yang begitu?" katanya sambil tertawa. Seolah-olah pertanyaan itu tidak penting. "Benar-benar gak ada, Bu. Cuman gosip doang." Rani bertanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Gak usah terlalu dipikirkan. Warteg ini memang banyak yang suka karena masakannya enak. Itu saja," jawab Bu Wulan sambil tersenyum lagi. Lagian masakan enak itu kan hasil kerja keras, bukan karena hal-hal mistis. Rani merasa tidak puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu dalam jawaban Bu Wulan yang terasa tidak jujur. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Wulan di balik senyumannya. Meskipun pertanyaannya sudah dijawab, perasaan aneh itu terus mengganggunya.
Apa benar warteg ini hanya soal masakan lezat atau ada sesuatu yang lebih dari itu yang membuat warteg ini selalu ramai? Hari-hari pun berlalu, dan meskipun berusaha untuk mengabaikan perasaan anehnya, Rani semakin merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia pilih. Setiap kali makan di warteg Wulan, tubuhnya terasa semakin lemas, seolah-olah energinya terkuras tanpa alasan yang jelas. Awalnya dia mengira hanya karena kelelahan atau pola makan yang tidak teratur. Namun seiring berjalannya waktu itu semakin parah. Itulah sapaan dari Bu Wulan yang kini sering terdengar di telinganya, menyapanya dengan senyuman yang tampak hangat namun memiliki sedikit kegelapan yang tak bisa ia pahami. Setiap kali ia pulang ke kos, tubuhnya semakin lelah, dan mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Mimpi tentang dirinya yang berada di warteg Wulan, namun tidak bisa keluar. Semua pelanggan yang duduk di sana menatapnya dengan mata kosong, seakan tidak melihatnya. Ada rasa terperangkap yang sangat kuat dan Rani terbangun dengan dada sesak. Jantung berdebar kencang. Keanehan semakin terasa. Setiap kali dia melihat ke cermin, wajahnya tampak pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya terasa semakin lemah dan tak berenergi meskipun ia makan dengan baik. Rani mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Keterikatan yang kuat pada warteg Wulan mulai membuatnya merasa terisolasi. Seolah-olah ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. Pada suatu sore, Rani berjalan-jalan di sekitar desa, berusaha menenangkan pikirannya. Di ujung jalan, ia melihat seorang wanita tua duduk di depan rumahnya. Wajahnya dipenuhi keriput dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Merasa tertarik, Rani mendekat dan menyapanya. "Permisi, Bu, saya Rani. Saya baru tinggal di desa ini. Boleh tanya-tanya sedikit?" Sapa Rani sopan. Wanita tua itu mengangkat pandangannya dan menatap Rani dengan tatapan yang dalam. "Ada apa? Anak muda? Kamu kelihatan lesu. Apa yang kamu cari di sini?" tanyanya. Seolah-olah wanita tua itu tahu ada sesuatu yang aneh dengan Rani. "Ada sesuatu yang aneh, Bu," jawab Rani. Wanita tua itu menatapnya dengan itu bukan hal yang gratis. "Jiwa-jiwa yang datang ke sana terkena susuk yang digunakan di warung itu," katanya perlahan. "Maksudnya susuk yang dipakai Bu Wulan?" tanya Rani mulai gemetar. Wanita tua itu mengangguk perlahan. Banyak yang sudah jatuh ke dalam perangkap itu. Wulan pernah mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan ini. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi orang-orang itu tidak pernah kembali seperti dulu. Rani mulai merasa semakin takut. Apakah tubuhnya yang lemah dan mimpi buruk yang terus menghantuinya adalah tanda-tandanya? Wanita tua itu mengangguk perlahan. "Kamu sudah merasakannya kan? Itu tandanya. Dan akhirnya kamu akan menjadi bagian dari sana." Rani menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" Wanita tua itu menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Hanya ada satu cara. Kamu harus berhenti makan dari warung yang digunakan Bu Wulan. Jika kamu abaikan peringatan ini, kamu akan semakin terikat." Rani gemetar. Di satu sisi, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya. Keanehan yang dirasakannya selama ini tidak bisa lagi disangkal. Dengan perasaan cemas, Rani mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu dan berjalan pulang. Rani tahu bahwa ia harus mencari cara untuk melepaskan diri dari pengaruh yang semakin kuat ini sebelum semuanya terlambat. Hari-hari yang dilaluinya perlahan-lahan berubah. Hidupnya yang awalnya hanya diliputi rasa penasaran tentang warteg Wulan kini berubah menjadi sebuah rutinitas yang tak bisa ia tinggalkan. Setiap kali Rani berjalan menuju warteg itu, tubuhnya seakan dipaksa untuk kembali, seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk datang lagi. Meskipun terkadang terasa muak, namun hal itu telah menjadi kebiasaan yang mengikatnya. Rasa makanan di warteg tersebut berbeda, terasa enak dan gurih, selalu membuat perutnya kenyang dengan cara yang aneh. Lebih dari sekedar makan, Rani tidak tahu kenapa, tapi semakin sering ia makan di sana, semakin sulit baginya untuk menahan keinginan untuk kembali. Namun ada yang mulai aneh. Rani merasa hidupnya semakin terjebak dalam lingkaran ini. Setiap kali makan tubuhnya terasa semakin lemah.
seolah-olah energinya semakin habis. Walaupun begitu, rasa yang ditawarkan oleh Wulan seakan membuatnya lupa akan semua itu. Semuanya terasa nyaman bahkan menggoda. Namun keanehan lain mulai muncul pada suatu sore setelah makan di warteg Wulan. Rani merasa ada yang mengikutinya. Di ujung matanya, ia melihat bayangan gelap yang seakan melayang di belakangnya. Ia menoleh, namun tidak ada apa-apa, hanya kesunyian di jalanan. Namun, rasa ketakutan itu terus menghantuinya. Saat Rani memasuki warteg Wulan, suasana terasa berbeda. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengelilingi warteg itu. Di sana, di dekat dapur, ia melihat bayangan seorang pria yang berdiri tegak. Rani merasa ketakutan, mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya terasa kaku. Seakan terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya semakin kabur dan suara-suara halus yang tidak jelas asalnya semakin keras terdengar di telinganya. Rasanya seperti ada banyak suara yang terus membisikkan namanya. Wulan muncul dengan senyuman di wajahnya. Namun kali ini senyumannya berbeda, lebih dingin. "Kamu sudah merasakannya, kan?" "Ya, ini bukan tempat biasa," kata Wulan dengan nada yang tidak terlalu ramah. Rani menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan dan bertanya, "Bu, ada apa dengan tempat ini? Saya merasa ada yang aneh." Wulan tersenyum lagi. Kali ini senyumnya semakin dingin. "Kamu sudah merasakannya, ya? Ini bukan hanya soal makan, ini soal sesuatu yang lebih besar," jawab Wulan dengan tenang. Rani merasa semakin terperangkap dalam suasana yang mencekam. Semua yang terjadi mulai merasuk dalam pikirannya. Bayangan-bayangan aneh yang mengikutinya, suara-suara yang membisikkan namanya, dan perasaan terikat yang semakin menguat. Rani tahu ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rani terperangkap dalam dunia yang tidak dia pilih, dunia yang semakin mengikat tubuh dan pikirannya. Setiap kali ia mencoba untuk melarikan diri dari warteg Wulan, rasanya tubuhnya dipaksa untuk kembali, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya. Semakin sering ia datang, semakin kuat pengaruhnya. Namun, rasa ketakutan yang menghinggapi dirinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu malam, Rani memutuskan untuk menemui Wulan sekali lagi. Dia tahu, jika dia terus berada dalam ketidakpastian ini, ia tidak akan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Begitu melangkah ke dalam warteg Wulan, aroma masakan yang biasa terasa lebih kuat, lebih menyengat. Rani hampir bisa merasakannya menembus pori-porinya. Seolah itu adalah bagian dari dirinya sekarang. "Adakah yang bisa saya bantu?" Suara Wulan terdengar menyambutnya dengan ramah. Namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang menunjukkan bahwa Wulan tahu apa yang sedang dipikirkan Rani. Rani tidak bisa menahan diri lagi. Ia duduk di meja seperti biasa, menatap Wulan dengan tajam. "Wulan, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan warteg ini. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apa benar warteg ini menggunakan susuk penglaris? Tolong beri saya jawaban yang jujur," kata Rani dengan penuh tekad. Wulan tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur sejenak dan Rani bisa melihat ekspresi wajah Wulan yang berubah seperti sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, Wulan kembali dan berkata dengan suara rendah, "Kamu benar, saya sudah lama bekerja sama dengan seorang dukun di pasar. Dia memberiku sebuah susuk yang katanya bisa membuat orang-orang datang ke warteg ini. Setiap suapan yang mereka makan akan membuat mereka ingin kembali lagi. Pelanggan akan datang tanpa henti, tapi ada yang harus dibayar. Setiap orang yang terjerat dengan penglaris ini akan terikat dengan kekuatannya." Rani merasa hatinya berat. "Jadi setiap orang yang makan di sini akan terikat dengan kekuatan itu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ya," jawab Wulan pelan. "Saya sudah melihat banyak orang yang terjerat. Mereka bisa berhenti makan di sini meskipun mereka tahu ada yang tidak beres. Tapi saya sendiri sudah lama terikat dengan warteg ini. Saya tidak bisa lepas bahkan setelah tahu apa yang harus dibayar untuk kekuatan itu." Rani merasa hatinya semakin berat. "Jadi saya juga sudah terjebak?" tanyanya dengan penuh penyesalan. Wulan menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Kamu sudah merasakannya kan? Kamu sudah mulai terikat. Makanan itu,
Makanan yang kamu makan sudah mulai mempengaruhi tubuhmu. Ketagihanmu ingin kembali lagi. Kamu sudah terjebak. Rani terdiam, bingung dan takut. Semua terasa semakin jelas namun semakin gelap. Ia tahu sekarang bahwa ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan terus terjebak dalam kekuatan ini atau ada cara untuk membebaskannya? Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan. Pada suatu malam setelah mencoba makan di warung kopi lain, Rani merasakan pusing yang sangat hebat. Seakan ada kekuatan yang menahannya untuk pergi. Badannya terasa berat dan dia tahu dia tidak bisa lepas dari itu begitu saja. "Kenapa kamu tidak datang lagi ke warteg saya?" Suara Bu Wulan terdengar di benaknya meskipun dia hanya duduk sendirian di rumah. Pikiran tentang Bu Wulan dan warteg itu tidak bisa dia hindari. Seolah-olah warteg itu adalah magnet yang menariknya. Setiap kali dia mencoba pergi, ketika dia berusaha untuk keluar dari rumah dan tidak memikirkan warteg itu, tubuhnya terasa berat. Kakinya seakan berjalan dengan sendirinya ke arah warteg Wulan. Setiap langkah yang dia ambil seolah sudah ditentukan. Dan meskipun niatnya untuk menghindari warteg itu semakin kuat, langkah kakinya semakin cepat. "Rani, kamu tidak akan bisa lari," bisik suara itu. Begitu dia sampai di depan warteg Wulan, suasana yang gelap dan sepi di luar seakan mengikatnya. Bau masakan menguar dan bergumam pada dirinya sendiri. Rani berusaha untuk membalikan badan dan pergi. Namun, kakinya justru melangkah memasuki warteg Wulan. Saat dia melangkah ke dalam, suasana di dalam warteg itu terasa lebih padat dari biasanya. Warga desa yang sebelumnya biasa saja kini terlihat berbeda. Beberapa tampak sangat lelah. Ada yang duduk diam dengan mata kosong dan beberapa di antaranya tampak pucat seperti kekurangan energi. "Kenapa kalian semua terlihat seperti ini?" tanya Rani. Salah satu pelanggan yang duduk di pojok hanya menatapnya dengan kosong. Keanehan-keanehan itu semakin sering muncul. Banyak pelanggan yang sebelumnya sehat-sehat saja tiba-tiba jatuh sakit setelah makan di warteg itu. Ada yang mual, ada yang pusing, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Keanehan itu semakin menjadi-jadi dan orang-orang desa mulai berbicara tentang sebuah kutukan yang melanda warteg Wulan. Pagi-pagi ketika Rani berjalan ke pasar, dia mendengar percakapan dua orang warga desa. "Apakah kamu mendengar tentang Pak Hadi?" katanya. "Dia hilang setelah makan di warteg Wulan." Percakapan itu menghantui Rani. Seolah ada yang tak beres dengan warteg itu. Rani semakin terperangkap dalam dunia yang tidak dia pilih. Pada suatu malam saat dia kembali mencoba menghindari warteg Wulan, ia melihat seorang pelanggan tua yang terlihat sangat lemah sedang duduk di meja dekat pintu keluar. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak goyah. Pelanggan itu menatap Rani dengan tatapan kosong dan berkata dengan suara pelan, "Jangan coba-coba melawan. Kita semua sudah terikat. Kita semua sudah bagian dari warteg ini." Sekarang Rani merasa ada yang menjalar di sepanjang tubuhnya. Pelanggan itu seakan tidak bisa melepaskannya dan ia tahu ia pun hampir terjebak dalam keanehan itu. Kehan semakin mendalam. Setelah hari-hari penuh ketakutan, Rani bertemu dengan seorang wanita tua yang tahu banyak tentang susuk dan ritual-ritual kuno. Wanita itu muncul di depan Rani pada suatu malam dengan tatapan yang penuh kecemasan. "Jika kamu ingin menghentikan semuanya, kamu harus menghancurkan susuk itu. Tapi ingat, itu bukan hal yang mudah. Susuk itu dilindungi oleh kekuatan yang sangat kuat. Bu Wulan akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangimu." Rani menatap wanita tua itu dengan penuh harapan. "Di mana susuk itu disembunyikan? Bagaimana aku bisa menghancurkannya?" Suara wanita itu bergetar. "Kamu harus menemukannya sebelum Wulan menyadari niatmu." Rani merasa tubuhnya lelah, namun semangatnya menguat dengan bantuan wanita tua itu. Mereka merencanakan malam itu sebagai malam terakhir bagi warteg Wulan. Mereka akan masuk dan melakukan ritual untuk menghancurkan susuk itu, mengakhiri kekuatan yang telah menguasai desa ini. Malam itu, Rani dan wanita tua itu menyusup ke dalam warteg. Saat semua orang tampak larut dalam ketidaksadaran mereka, suasana warteg itu lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu-lampu yang biasa menyinari warteg tampak redup, seakan ada sesuatu yang menghalangi cahaya.
Ruangan itu terlihat sangat berbeda, lebih gelap, dan penuh dengan aroma aneh yang menyengat. Rani merasakan keanehan yang semakin kuat saat mereka memasuki ruangan itu. Akhirnya di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Wanita tua itu membuka kotak tersebut dengan cepat menggunakan alat yang ada. Di dalam kotak itu tergeletak sebuah cincin logam hitam yang diikat dengan kain merah tua yang tampak sudah lama. Rani merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat benda itu. Susuk itu, benda yang telah memberikan Wulan kekuatan, tergeletak di depan matanya. "Kita harus segera menghancurkannya," bisik wanita tua itu memberi isyarat agar mereka melaksanakan ritual dengan segera. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Suara langkah itu semakin berat dan Rani bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Matanya yang memerah dan senyumnya yang jahat menunjukkan bahwa Wulan sudah terbangun. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar mereka dan suara gemuruh terdengar dari arah yang tak jelas. Semua itu semakin memperkuat kekuatan yang terikat pada susuk itu. Setiap kali ia berusaha bergerak, tubuhnya terasa semakin berat. Namun Rani merasakan energi wanita tua itu yang mulai mengalir melalui dirinya. Ketakutan yang menguasai dirinya sedikit demi sedikit mulai mereda, digantikan dengan tekad yang kuat. Rani meraih susuk itu dan menggenggamnya dengan erat. Dengan satu gerakan cepat, ia menghancurkan susuk itu. Cincin logam hitam itu mulai hancur dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Wulan mulai kehilangan aura misteriusnya. Pelanggan-pelanggan yang sebelumnya terperangkap dalam pesona warteg itu kini mulai kembali sadar dan merasa lega. Rani merasa beban yang selama ini mengikat tubuh dan pikirannya mulai menghilang. Ketika mereka keluar dari warteg, udara malam terasa lebih segar. Semua yang terperangkap dalam pengaruh Wulan kini mulai kembali. Di dalam kehidupan yang sederhana, seperti yang tergambar di Desa Karangjati, Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita, setiap rezeki yang diterima, baik itu dalam bentuk kemakmuran atau kesederhanaan, adalah anugerah darinya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang selalu bersyukur, apapun keadaan yang kita hadapi. Dengan menjaga hati yang penuh rasa syukur, kita akan menemukan kedamaian di tengah kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, Islam juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Kehidupan di desa yang penuh kedamaian dan budaya yang kental ini, meskipun begitu indah, tetap perlu dijalani dengan penuh kesadaran akan tujuan akhir hidup yang hakiki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian terlalu cinta dunia, karena dunia ini adalah sementara, dan akhirat adalah yang kekal." Hadis riwayat Bukhari. Maka, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga niat dan hati agar tidak terperangkap dalam kehidupan dunia yang penuh dengan godaan. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridaan Allah, sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan damai, apapun kondisi yang kita alami. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.